Oke, halo Tama, selamat malam. Halo, malam. Oke, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, oh. Cak Mano, gimana nih kuliahnya tadi lancar? Kuliah lumayan lah lancar. Ada kendala Lancar ya? sedikit-sedikit lah. Kenapa tuh? Biasa, biasalah. Kadang tidak masuk kuliah. Oke, gimana nih gimana? I- Ada yang pengen diceritain nih kayaknya nih. iya, Fir. Jadi akhir-akhir ini tuh aku tuh kecanduan main game. Nah, jadi kadang dari main game tuh udah tidur. Kadang juga tugas-tugas tidak dikerjain. Ya nganggu kuliah lah dari main game online tuh. Oke, oh jadi eh, Tama pengen cerita tentang ini, sama kecanduan dalam bermain game online gitu ya. Eh, Benar-benar. Oke, berarti pengen menyelesaikan permasalahan tersebut. Iya Pir, jadi ya cak mana ya mengganggu juga sih, nilai turun, kurang tidur, kadang kuliah telat, jadi mengganggu nih, tapi susah untuk berhenti. Mempengaruhi lah ya game online itu di kehidupan Iya, Tama. Oke. mempengaruhi nih. Oke. Jadi sebelum kita lanjut ke apa ke cerita lebih dalam, berarti kan ini pengen Tama hadir di sini pengen melakukan konseling sama aku ya. Ya benar. Oke. Nah, sebelum ke tahap selanjutnya, ini karena kita cuma berdua, kita dewek-dewek gitu kan. Nah, ini kita ngelakuin konseling individual. Sebelumnya pernah dengar enggak konseling individual, atau sebelumnya pernah ikut ngelakuin konseling individual gitu? Kalau ikut baru ini, tapi kalau dengar ya sempatlah dengar-dengar sedikit, tapi tidak tidak terlalu detail. Oh, belum pernah ikut gitu ya? Belum 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 pernah. pernah dengar. Cuma Ya, dengar tapi baru kali cuma ini. dengar. Ya, cuma dengar tapi baru kali ini ngerasain dan ini, pengen konseling ini. Oke, oke, nggak apa-apa. Jadi sebelum kita lanjut, ini aku jelasin dulu nih, gitu. Jadi yang bakal kita lakuin ini nanti itu adalah konseling individual namanya. Itu konseling individual itu adalah salah satu layanan dari bimbingan konseling yang dilakukan oleh seorang konselor, itu aku sendiri gitu ya. Terus dengan konseli, itu Tama sendiri sebagai konselinya gitu. Nah, di dalam proses konseling individual ini ada beberapa peraturan yang perlu kita taati gitu ya. Jadi yang pertama itu ada namanya asas, peraturan asas kerahasiaan, di mana pada saat nanti proses konseling berjalan itu bakal terjamin kerahasiaannya. Jadi setelah proses konseling selesai, itu baik data, cerita, atau apapun itu yang bakal kita kita selesaikan nanti pada saat proses konseling itu nggak bocor gitu ya, data-datanya nggak bocor atau terjaminlah kerahasiaannya. Jadi cuma cukup hanya kita berdua saja yang tahu untuk cerita malam ini gitu ya. Nah, itu yang pertama. Lalu ada asas keterbukaan. Nah, kan tadi sudah dijelaskan bahwa proses konseling ini bersifat rahasia dan terjamin kerahasiaannya. Jadi diharapkan nanti Tama pada saat menjelaskan apapun itu diharapkan terbuka. Jadi terbuka untuk menceritakan apapun, dan jangan takut
kalau apa ya, ceritanya itu bakal terbongkar gitu ya, terbawa keluar, itu tidak akan terjadi karena kita melakukan konseling ini bersifat rahasia gitu ya. Lalu ada asas kesukarelaan. Nah, kan tadi Tama menjelaskan bahwa Tama merasakan ada permasalahan lah dalam kehidupan Tama karena kecanduan game online gitu. Terus ingin melakukan konseling individual sama Firly gitu, sama aku. Nah, itu secara sukarela nggak datang untuk melakukan konseling? Ya Kak, kalau itu memang kemauan dari diri sendiri juga, karena sudah capek main game, tidak tidur, jadi makanya ya pengen bimbingan ini. Oke, berarti secara sukarela ya. Nah, selain itu dalam proses konseling kita nanti, nah di dalam proses konseling kita ini dibatasi oleh waktu Tama, sekitar 30 sampai 45 menit. Nah, sebaiknya pada saat proses konseling nanti kita melakukan atau memaksimalkan waktu yang ada untuk melakukan proses konseling. Jadi dalam waktu itu tuh kita seefektif mungkin untuk melakukan proses konseling. Jadi dalam waktu itu insya Allah bermanfaat bagi Tama dan bagi saya juga gitu. Jadi semaksimal mungkin lah, seefektif mungkin gitu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada. Oke, paham ya? Sampai sini paham ya? Oke. Nah, tadi kan di awal Tama menceritakan bahwa Tama ini merasa lelah gitu ya, capek karena kecanduan game online itu mempengaruhi kehidupan kehidupan sehari-hari lah. Itu mulai dari akademik, kuliah berarti ya. Kuliah, terus jam tidur, jam makan dan segala macam gitu ya. Nah, mungkin boleh diceritakan lebih detail lagi oleh Tama. Ya, jadi sudah 3 bulan belakangan ini aku main game online ini sering kan dalam sehari itu. Jadi kadang tidak tidur, seharian begadang main game online karena dapat punya kawan yang suka juga main game online ini. Jadi kalau dia ngajak ngechat yuk main, nah itu udah enak, nak nolak. Jadi kadang tuh sudah capek tapi masih karena udah enak menolak ajakan dari teman tadi. Nah itu sih yang jadi masalahnya tuh. Oke, aku nangkep nih. Tadi Tama menjelaskan bahwa seharian gitu ya, dalam bermain game online sampai kecanduan gitu ya. Itu biasanya Tama ngitung nggak berapa lama dalam bermain game online gitu? Nah itu biasanya itu ini awalnya itu pas libur, mulai kecanduan itu pas libur kuliah. Jadi tidak ada kegiatan kuliah. Libur semester. Ya, jadi tidak ada kegiatan kuliah. Mulanya itu main biasa dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore lah. Sampai jam 4 sore itu cuman kadang berhenti makan, kadang juga makan sambil main game. Nah, terus berhenti sebentar, main lagi itu mulai dari jam 7, kadang jam 7, kadang jam 8 malam, bisa sampai subuh, kadang bisa sampai pagi lagi main game. Jadi seharian tuh full main game. Cuman kadang berhenti makan, kadang juga tidak berhenti makan. Kadang berhenti makan, kadang tidak berhenti makan. Ya kadang maksudnya tuh
berhenti main game untuk makan dulu. Oh Nah, gitu. Kadang-kadang juga makan itu sambil main game. Mm-mm. Nah, Oke. jadi full. Ini udah berapa lama nih main game terus gitu? Kalau untuk main game ini sudah hampir 3 bulan ini sih. 3 bulan. Ya 3 bulan ini yang kecanduan parah. Oke. Kalau boleh tahu gamenya apa ini? Sama Untuk main game gamenya apa? ini, kalau yang dominan dimain ini Mobile Legend, kadang PUBG, Gitu. ya game-game online gitu lah. Game-game online mobile ya, HP ya. Ya HP. Oke. Berarti ini Firly apa? Aku catat juga ya untuk permasalahan dari yang Tama rasakan tadi gitu. Jadi yang Firly tangkap di sini permasalahan Tama ini kecanduan game online itu berawal dari libur semester. Ya benar, libur semester. Nah, terus karena ajakan teman juga gitu ya, di lingkungan Tama itu rata-rata teman-temannya semua Game semua. gamers gitu ya, gamers pemain game semua gitu. Ada yang bahkan pro player mungkin? Enggak. Hampir jadi. Hampir jadi bahkan. Oke. Terus pada saat libur semester itu bisa bisa sampai berjam-jam ya. Ini saya ngitungnya bisa sampai 12 jam bahkan. Enggak deh. 8. Lebih. Ya lebih lah ya. Dari jam 8 pagi sampai jam 4 terus lanjut lagi dari jam 8 malam jam 4 bahkan kalau misalnya subuh gitu ya, atau lebih lagi sampai pagi lagi gitu ya. Pagi lagi. Oke. Nah, dari kecanduan ini Tama ngerasain apa pengaruhnya gitu? Nah, kan itu tadi awalnya itu pas libur kan. Sering main pas libur. Jadi pas masuk kuliah terbawa main sampai malam seharian. Jadi dampaknya itu di kuliah, kadang tidak kuliah, kadang kuliahnya telat, kadang tugas-tugas yang disuruh itu tidak ngumpul tepat waktu. Karena yang pertama tadi dirasain itu pas libur kuliah, yang mana tidak ada kegiatan sama sekali. Begitu ada kegiatan kuliah, kecanduan itu tuh masih kebawa itu. Keterusan gitu ya. Iya. Oke. Oke, tadi pengaruh negatif dari tadi Tama bermain game online selama itu gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih yang Tama kan berarti kan dari kecanduan game online ini yang Firly tangkep itu ada ketertarikan Tama dengan game online gitu, ketertarikan yang sangat sangat besar gitu. Memang mungkin dari Tamanya memang minat untuk bermain game gitu. Ada nggak sih tujuan lain gitu selain bermain game yang hanya memuaskan diri, atau memang ada tujuan yang lain, mungkin jadi pro player atau sebagainya gitu? Sebenarnya itu awalnya itu untuk mengisi waktu luang. Maaf, Tama, ini suaranya kecil ya. Oh ya, awalnya itu untuk mengisi waktu luang. Nah, terus karena teman-teman tadi juga kadang ikut turnamen, jadi pas sudah sering main itu mereka ngajak juga turnamen. Nah, dari turnamen itu kan adalah
penghasilannya. Nah, jadi sedikit tertarik ke arah situ. Oke, jadi tertarik gitu ya untuk mungkin ya ikut turnamen-turnamen dan itu menghasilkan uang. Ya, menghasilkan, ya kadang juga kan juara, kadang juga tidak. Tapi ada peluang untuk penghasilan, untuk nambah-nambah uang jajan. Aku tertarik ke arah situ. Jadi bisa menghasilkan uang sendiri gitu ya, paling tidak untuk buat jajan, tidak minta dengan orang tua lagi. Iya, benar. Oke. Nah, tadi sudah dijelaskan berarti ada beberapa gitu. Saya menangkap ada beberapa yang mempengaruhi dari pertama kecanduan gitu dalam bermain game. Ya sisi positifnya, pertama memang satu sisi kamu memang minat untuk bermain game dan kamu tekuni itu memang untuk motivasi lah untuk pertama biar ikut turnamen, terus kalaupun menang bisa dapat uang jajan sendiri gitu ya. Ya, benar-benar. Di sisi lain Tama masih kuliah gitu. Tama masih kuliah dan masih berkewajiban lah untuk mengikuti perkuliahan gitu ya, membuat tugas dan sebagainya gitu ya. Oke. Saya Firly Firly kagum lah ya, sama Tama gitu, karena di usia Tama yang masih ya mahasiswa gitu ya, sebagai pelajar mahasiswa mencari ilmu tapi sambil kerja, sambil menghasilkan uang gitu ya dengan main tadi. Nah, oke, saya saya apresiasi lah, jadi bisa mencari uang sendiri. Tapi di sisi lain kamu bermain game itu sampai lupa waktu gitu ya, lupa waktu dengan perkuliahan kamu, dengan waktu tidur kamu, terus jam makan kamu juga nggak teratur gitu ya. Itu kan berefek juga mungkin di kesehatan kamu, terus ya banyak lah gitu ya mempengaruhi. Nah, kamu sadar akan permasalahan itu tapi ya? Sadar. Makanya ini pengen lepas dari kecanduan itu. Oke. Sebelumnya Tama pernah nggak melakukan suatu kegiatan mungkin, atau melakukan suatu hal yang dalam sehari itu ndak melakukan main game gitu bahasanya tuh, pernah ndak melakukan? Kalau misalnya memang misal nih hari ini main game cuman sampai jam 10 malam lah tidur kan, otomatis paginya itu bangunnya itu pagi, ada kegiatan kuliah. Nah, mengikuti kuliah pas mengikuti kuliah tepat waktu itu kan ada kegiatan terus sampai sore misalnya ada kegiatan. Nah, itu bisa seharian tuh tidak main game, tapi di saat misal tidurnya telat, subuh tidur, otomatis bangunnya siang, jam kuliah lewat, males kuliah, buka game. Nah, itu terus main game terus itu sampai seharian bisa. Jadi kalau misalnya dari pagi ada kegiatan, seterusnya sampai sore ada kegiatan, bahkan mungkin malam ada kegiatan, itu bisa tidak main game seharian. Karena saya juga itu ikut organisasi, jadi kadang ada kegiatan organisasi. Nah, itu bisa seharian sih tidak main game. Tapi kalau misalnya sudah telat bangun tadi, nah itu tadi mulai timbul males.
rebahan langsung buka HP main game itu sampai seharian bakal main game. Oke, mungkin apa ya, kita buat bukan nominal, maksudnya kayak skala, mungkin ya, skala dari 1 sampai 10 deh. Minat atau kecanduan game online kamu tuh berapa sih dari 1 sampai 10 gitu kira-kira menurut kamu? Kalau itu sekitar 9. Kalau dari 1 sampai 10 tuh kecanduannya tuh sudah sampai 9. 9,5 lah. 9,5 bahkan Bahkan ya. kecanduan banget gitu ya. Ya, kecanduan. Jadi kalau misalnya sudah terbuka aplikasinya itu sudah full seharian. Dan itu bahkan sampai sekarang. Gimana, Tama? Ya, itu tadi kalau sudah terbuka aplikasinya seharian itu sudah main game bae. Dan itu sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Tapi ada niat untuk berhenti gitu. Iya, ya karena itu tadi sedang ngerasain di 1 bulan ini kuliah kan. Ya kuliahnya sudah tidak jelas ya itu nah. Oh gitu. Oke. Jadi sempat apa ya, Tama menyadari lah, sempat ada kegiatan-kegiatan yang Tama lakukan dan itu bisa berefek lah, berhasil tidak melakukan kegiatan itu cuma game online gitu ya, cuma ngegame gitu. Dengan kuliah atau organisasi selain itu ya mungkin kalau itu kan memang ibaratnya sebuah keharusan gitu ya, karena kalau kuliah ya harus kuliah gitu, kalau ada kegiatan organisasi ikut hadir berpartisipasi gitu. Tapi ada nggak kayak dari Tamanya sendiri kayak apa ya, wah ini udah kelewat nih, ngapain gitu? Nggak ada. Jadi mana kalau sudah main game tuh sudah ada pikiran lagi yang lain. Sudah pokoknya ke game tuh lah ya. Game ya. Walaupun enggak ngapa-ngapain di rumah tuh, pokoknya buka HP ngegame gitu. Ya, buka HP ngegame. Oke. Sudah lupa waktu pokoknya kalau sudah game. Oke. Nah, oke, berarti dari yang kamu jelaskan tadi sebenarnya kamu bisa melakukan untuk bisa melakukan sendirilah gitu ya, untuk berhenti ngegame bermain game online seharian penuh gitu, dengan cara ya oke, kalau misalnya kuliah kan ada jam-jamnya ya, ada waktu tertentu gitu. Terus pada saat jam kuliah kosong kamu main game gitu. Kenapa nggak adain kegiatan juga gitu, kegiatan yang lain? Mungkin kamu lebih mungkin keluar rumah, bermain dengan teman yang lain. Jadi bukan bermain game online juga ya, maksudnya bermain kayak entah main gitar atau bermain futsal mungkin gitu. Tama senang futsal? Lumayan senang. Gitu. Hobi juga. Hobi juga sama futsal. Jadi ya apa ya, di sisi lain ya Tama punyalah gitu untuk cara selain bermain game online, jadi sosialisasinya dapat gitu, bersosialisasi dengan yang lain gitu. Walaupun di game online juga ada sosialisasinya, tapi kan dikit gitu. Bersosial itu kan enaknya tuh temu langsung terus ngobrol gitu loh. Kalau di game online kan kita cuma berkomunikasi via suara aja, kita nggak tahu siapa namanya. Bahkan ya di game online itu biasanya bukan nama pribadi gitu kan, kayak nama samaran lah, nickname gitu ya. Nah,
Jadi mungkin Tama bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, contohnya kayak bermain futsal, terus bermain di rumah teman gitu. Sebenarnya untuk bermain game online itu nggak salah, bermain game online itu nggak salah, cuma kan kalau misalnya udah kecanduan atau malah over lah bahasanya, itu kan yang menjadi masalah. Dan Tama sendiri yang merasakan gitu ya, Tama sendiri yang merasakan karena berlebihan tadi, karena sudah over, merasakan jam tidur kurang, makan tidak teratur, terus kuliah berantakan gitu ya, itu Tama rasakan kan gitu. Iya benar. Game online nggak masalah karena mengisi waktu luang lah, dengan cerita Tama di awal tadi kan ya, mengisi waktu luang itu nggak masalah gitu, nggak apa-apa kalau memang untuk sekedar hiburan lah gitu. Itu yang pertama. Nah tapi lain cerita kalau memang ini cuma sekedar motivasi lah buat Tama, buat kamu, pilihan tetap di kamu, dan penyelesaian masalah pun ada di kamu gitu. Jadi tergantung kamu ingin menyelesaikannya bagaimana. Itu tadi. Kalau misalnya memang mau berhenti gitu dari kecanduan game. Tapi satu sisi, kalau misalnya Tama memang berminat gitu di game gitu, ya kamu harus komitmen dengan diri sendiri. Ya kamu terusin gitu, dengan kejar impian kamu untuk jadi pro player tadi. Gitu kan, yang kamu ceritakan di awal. Nah itu menurut Tama gimana tuh? Mungkin kalau untuk berhenti total dari diri pribadi itu tidak bisa, karena juga tadi untuk memenuhi kebutuhan tadi kan, misal ikut turnamen itu kan ada uang untuk jajan juga kan. Jadi untuk berhenti total kemungkinan tidak, tapi mungkin lebih mengurangi waktu main. Mungkin untuk sekarang dibatas 2 jam 3 jam lah main cuman. Nah, boleh juga tuh. Ya biar tidurnya lebih teratur saya itu kan. Jadi hobi main game ini tetap jalan setiap hari, tapi juga tidurnya tetap teratur lah. Kegiatan-kegiatan yang lain juga bisa terlaksana lah. Dari situ juga itu dari Tamanya juga harus komitmen bagaimana mengatur waktunya itu gitu. Kalau ini perumpamaan lah gitu. Sebagai jangan untuk Tama kan, hobi mungkin nomor 1 di dalam diri Tama gitu, tapi bukan berarti kuliah itu nomor 2, terus jam makan nomor 3, kesehatan nomor 4 dan sebagainya itu nggak dikesampingkan juga. Jadi bagaimana Tama mengatur manajemen diri sendiri dan waktu, bagaimana hobi tetap berjalan, dapat duit jajan gitu kan ya, sesuai mencukupi kebutuhan, terus kesehatan terjaga, terus kuliah lancar gitu kan, tidur tidak terganggu gitu. Mungkin itu yang bisa Firly bantu untuk permasalahan Tama gitu. Nah dari Tama lagi ya, mungkin itu tadi, mungkin kalau misalnya sudah kuliah lagi waktu kosong main game sebentar lagi lanjut kegiatan lain, jadi lebih diatur lagi waktu untuk ininya, untuk main gamenya. Oke, lebih diatur lagi berarti ya. Nah, itu bisa komit nggak Tama dengan itu? Bisa ibaratnya itu bisa janji nggak, biar aku
harus berubah, aku harus lebih diatur lagi waktunya dalam bermain game gitu sih, ya, biar nggak kecanduan lagi gitu. Nah, itu kalau untuk komitmen sih mungkin dari ngatur waktu kegiatannya tadi. Jadi benar-benar seharian tuh diatur kapan jadwal untuk main gamenya kapan. Kalau misalnya dari pagi kuliah, siang ada kegiatan, sore mungkin malam untuk main game paling sejam atau 2 jam baik langsung tidur gitu. Jadi memang betul-betul seharian tuh diatur waktunya. Oke, berarti bisa ya komit dengan diri sendiri gitu ya. Oke. Insya Allah bisa. Oke, jadi gimana nih permasalahannya? Udah ketemu solusinya? Alhamdulillah udah ketemu. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Nah, mungkin karena dibatasi oleh waktu juga, mengingat waktu sebelum Firly tutup nih proses konseling kita. Nah, gimana nih kesan dan pesan lah. Firly minta dari Tama deh kesannya dalam melakukan proses konseling ini. Terus pesannya apa buat diri Tama sendiri, terus untuk Firly gitu. Kalau kesannya kesan dan pesan. Kalau kesannya yang pertama itu karena ini pertama kali melakukan konseling ini ya sangat memuaskan lah, karena bisa mendapatkan solusi lah dari berkonseling ini, bercerita dengan Firly kan. Jadi ada sedikit pemantik lah untuk berubah gitu. Nah, itu untuk pesannya mungkin untuk diri sendiri itu lebih bisa mengatur waktu, terus juga jangan terlalu kecanduan gitu. Nah, mungkin pesan untuk Firly ya kalau dalam melakukan konseling ini mungkin lebih secara detail lah bertanya ke yang berkonseling. Jadi inti dari permasalahannya itu secara mendalam tuh lebih didalami lah permasalahan dari yang berkonseling itu. Mungkin itu sih pesannya. Oke, siap. Terima kasih nih Tama. Oke. Kan waktunya udah Tama dapetin gitu ya, dengan solusi dari jalan keluarnya dari Tama sendiri gitu. Nah, mungkin itu yang bisa Firly bantu. Mungkin cukup sekian untuk proses konseling kita malam hari ini. Terima kasih untuk Tama karena sudah datang hadir untuk melakukan proses konseling. Mungkin kedepannya jikalau dari Tama ada permasalahan lagi yang ingin diceritakan, jangan sungkan-sungkan. Oke? Iya. Oke, Firly. Datang terus bercerita lagi, nggak apa-apa. Kita selesaikan permasalahan bareng-bareng. Setuju? Setuju. Aman. Oke. Mungkin cukup sekian untuk oke, siap, sama-sama. Terima kasih kembali. Mungkin cukup sekian untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perilaku. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Firly. Selamat malam. Oke, makasih Tama. Oke.